kami lanjutkan untuk demonstrasi role user validator. Di sini kita menggunakan user testing sampel di SMP Negeri 4 Bontang misalnya. Nah, pada halaman dashboard ketika login sebagai validator, si aplikasi ini juga mengarahkan kita pada dashboard yang sama, ya, yang mana di dalamnya ada data-data grafik sekolah atau data guru yang ada di Kota Bontang yang bisa kita lihat. Nah, kemudian di sini juga ada fitur validasi, dan di sini tugas daripada validator sekolah untuk melakukan validasi data guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi dia cukup masuk ke dalam menu validasi, kemudian dia menambahkan validasi dengan tombol add. Nah, setelah itu akan muncul atau akan tampil, ya, beberapa data terkait dengan data rombel dan jumlah siswa per agama selain daripada Islam. Nah, dia bisa melakukan validasi data rombel sesuai dengan tingkatnya. Ada berapa rombel dan ada berapa siswa berkaitan dengan rombel tersebut. Nah, di sini juga bisa kita sampaikan untuk pengisian jumlah siswa per agama non-Islam selain Islam. Jadi kita bisa isi per tingkatnya ada berapa, misalnya siswa agama Kristen berapa, Katolik, Hindu dan lain sebagainya. Ya. Setelah itu bisa kita lanjutkan untuk validasi data guru. Nah, disinilah peran penting daripada validator untuk memvalidasi data guru yang ada di sekolahnya. Ya, bisa dilihat di sini data yang tampil adalah data guru yang berkaitan dengan sekolah validator. Nah, yang dilakukan oleh validator adalah merubah status atau memvalidasi status daripada guru tersebut, apakah dia masih aktif atau berstatus lain. Nah, ini misalnya kita pilih aktif datanya. Nah, beberapa data dan data yang lainnya. Kemudian kita coba untuk lanjutkan, ya. Nah, jadi untuk proses validasi sendiri dia melewati 3 tahapan, ya. Validasi data rombel, kemudian validasi data guru, dan terakhir adalah submisi daripada data yang divalidasi. Nah, setelah tervalidasi atau setelah validasinya ditambahkan, kita bisa melihat data validasi tersebut ada di menu validasi atau di tabel validasi ini dengan status masih menunggu. Nah, ini nanti akan berubah ketika disetujui oleh pihak Disdik atau admin daripada aplikasi Sipopi. Nah, ini data, rincian data yang tadi telah dilakukan validasi atau diajukan untuk divalidasi. Nah, kemudian dalam sistem ini juga ada pemberitahuan atau notifikasi yang mana ketika sekolah tersebut belum melakukan validasi selama 1 bulan, ya, per bulan, validasi bulanan, maka akan muncul notifikasi yang mengharuskan validator untuk memvalidasi data di sekolahnya. Ini tadi misalnya kita coba hapus dulu datanya. Nah, artinya data validasinya masih kosong, terkhusus di bulan ini juga masih belum ada validasi, maka hak akses daripada validator terbatasi. Dia hanya bisa mengakses menu dashboard, validasi dan validasi. Nah, adapun ketika menu lainnya, nah ini akan muncul pemberitahuan atau notifikasi yang mana menginformasikan bahwa Anda belum melakukan validasi data. Nah, jadi untuk mengakses menu-menu lain ini sementara dinonaktifkan atau diarahkan kembali ke menu validasi. Jadi selama belum mengisi validasi, dia akan diarahkan terus-menerus ke validasi agar melakukan validasi data.
Jadi tidak bisa mengakses menu lain selain dashboard dan validasi ya. Nah, ini misalnya kita coba validasi. Oh ya siap. Ya. Koneksinya agak lambat Pak di sini. Beda ruangan. Baru selesai. Nah, ketika sistem mendeteksi validasi daripada sekolah tersebut telah melakukan validasi per bulannya, maka dia bisa mengakses menu yang tersedia di aplikasi ini ya, seperti SKPBM, persuratan, dan menu-menu lainnya. Nah, dalam prinsipnya juga sama terkait dengan pengisian SKPBM misalnya. Nah, hanya saja kolomnya terbatasi hanya pada hal-hal yang harus diisi oleh sekolah tersebut gitu. Misalnya seperti ini, SMP Negeri 4, karena dia login sebagai validator SMP Negeri 4, maka dia hanya perlu mengisi seperti tahun ajaran dan file lampiran yang ingin disubmisi ya. Nah, ini ada status yang masih menunggu. Jadi di dalam role validator dia tidak bisa menyetujui karena hak akses menyetujui hanya ada di admin daripada Disdik gitu. Nah, nanti di sini ada 2 tab ya, butuh persetujuan dan arsip ya. Yang mana di butuh persetujuan ini yang belum disetujui, kemudian ketika data tersebut telah disetujui maka akan berpindah ke arsip ya. Nah, ya ada di sini. Nah, selanjutnya di persuratan prinsipnya juga sama ya. Untuk sementara ini persepsinya adalah dari pihak validator sekolah ini bisa mengajukan untuk pembuatan surat seperti itu. Nah, ini mungkin nanti bisa kita sesuaikan Pak supaya tidak memilih sekolah lagi, tinggal memilih PTK saja. Nah, kemudian juga dia bisa melihat rekap data di sini terkait dengan sekolah yang login. Jika dia SMP maka dia akan muncul data SMP. Begitu juga dengan rekap data guru ASN. Nah, ini mengambil rekap data seperti di role admin, hanya saja spesifik untuk sekolah yang login seperti itu. Mungkin apa ini? Nah, mungkin ada sedikit kendala di koneksi atau hal teknis. Nanti coba kita fiksasi. Nah, menu selanjutnya juga kita sediakan menu hitung kebutuhan. Nah, prinsipnya juga sama di sini, dia tinggal merubah beberapa hal yang diperlukan seperti jam mengajar, tahun ajaran, dan tanggal BUP ya. Kemudian bisa mensubmit ya. Oh, mati ternyata koneksinya. Disconnect.
Nah, jadi dari pihak validator sekolah juga bisa melihat atau melakukan perhitungan terkait dengan data yang ada di sekolahnya. Nah, ini yang akan tampil. Sementara itu kemudian fitur selanjutnya adalah rekomendasi. Di sini dia bisa melihat rekomendasi kebijakan yang telah dibuat oleh admin atau admin Disdik di sistem Sipopi. Nah, ini belum ke filter berarti. Juga dia bisa melihat estimasi anggaran. Nah, hanya saja di sini masih belum kita filter. Nanti update selanjutnya kita akan lakukan filter spesifikasi berkaitan dengan validator yang login sesuai dengan sekolahnya. Jadi estimasi yang muncul adalah estimasi dari sekolah validator tersebut. Nah, juga beberapa data. Nah, ini nanti akan kami fiksasi kembali data master berkaitan dengan sekolah, yang mana hak aksesnya juga akan kita sesuaikan. Tapi yang paling utama tadi adalah fitur daripada validator adalah di dalam dashboard, kemudian validasi data, SKPBM, persuratan, rekap data, hitung kebutuhan guru, dan rekomendasi. Mungkin demikian ringkasan sedikit demonstrasi kami terkait dengan role validator dalam sistem informasi pemetaan penataan pendidik dan tenaga kependidikan atau Sipopi Cantik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.